Tegaklah panjiku SMP Negeri Luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, calon peserta didik baru SMP Negeri 1 Luar tahun pelajaran 2020-2021 yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas limpahan karunia-Nya kita pada pagi hari ini dapat bersama-sama mengikuti acara masa pengenalan lingkungan sekolah tanpa halangan satu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya, Ibu Yaimana SPD, akan memberikan materi pentingnya tata krama siswa. Tata krama atau adat sopan santun yang sering disebut etika telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu masih kanak-kanak, orang tua kalian sudah melatih kalian menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan dan mengucapkan terima kasih. Orang tua kalian melatih kalian cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Lama-kelamaan perilaku kalian menjadi kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kebiasaan sopan santun. Dalam pergaulan sehari-hari, sering kita jumpai manusia dengan tipe kedondong, yaitu orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun, penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat tak terpuji. Suka dendam, egois, suka menyakiti hati. Ada juga manusia yang bertipe durian, berpenampilan tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati. Namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah durian terasa enak kalau dimakan. Makna tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti kedondong yang licin kulitnya dan masam rasanya.
durian yang tajam tetapi enak rasanya. Keduanya sama-sama merugikan. Macam-macam tata krama. Tata krama pergaulan dan komunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dan tata krama pergaulan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Yang pertama, perlakuan orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan. Tidak ada kembar satu telur yang sama. Kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang. Tak kenal maka tak sayang. Tata krama berkenalan kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabatan tangan, tidak mengayun-ayunkan tangan. Tata krama bertamu hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Tata krama berbicara, berkata peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan, jangan memotong pembicaraan orang lain. Perhatikan kalian berbicara dengan siapa. Tata cara berpenampilan, cara menggunakan pakaian. Kalau pakai seragam sekolah, harus dimasukkan pakai dasi, sabuk hitam. Kalau waktu berolahraga, pakailah pakaian olahraga. Memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Tata cara makan. Cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Jika batuk pada waktu makan, tutup mulut. Berdoa sebelum makan. Tata cara menggunakan fasilitas umum. Buang sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman kelas. Taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Kesimpulan materi kali ini adalah bahwa kalian sebagai calon siswa baru SMP Negeri 1 Mluar harus bertata krama yang baik sehingga akan tercipta harmoni kehidupan yang selaras, serasi, seimbang yang nantinya bermuara pada kualitas kehidupan yang damai. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada siswa-siswi baru tahun 2020-2021 yang berada di rumah masing-masing dan yang sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Mluar secara daring. Perkenalan nama saya Sudarmono, guru BK kelas 7 SMP Negeri 1 Mluar. Pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang trauma healing. Anak-anak, mari kita ikuti bersama-sama penjelasan saya ini. Trauma healing atau disebut dengan pemulihan trauma. Tujuan dari pembelajaran trauma healing adalah agar peserta didik mampu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap trauma healing bagi yang mengalami traumatik, sehingga dapat kembali belajar dengan baik. Pengertian trauma adalah gangguan psikologis yang disebabkan oleh peristiwa atau kejadian-kejadian yang mengerikan
yang langsung dialami, disaksikan ataupun didengar oleh penderitanya. Antara lain yang menjadi penyebab trauma adalah 1. Perkosaan ataupun pelecehan seksual, yang kedua kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, yang ketiga bencana alam, yang keempat cedera atau sakit berat, yang keenam menyaksikan kejadian-kejadian langsung, kekerasan, kecelakaan, penganiayaan, yang ketujuh wabah menular seperti COVID-19 yang sedang kita alami bersama, yang 8 peperangan seperti mendengar tembakan, dentuman bom, dan sebagainya. Tingkatan trauma 1 ringan, ini bisa disebut akut trauma disorder. Yang 2 trauma sedang disebut stop trauma stress disorder. Yang ketiga trauma berat disebut dengan depresi. Dampak gangguan trauma bisa bervariasi. Di antaranya 1, selalu merasa cemas dan gelisah. Yang 2, terbayang-bayang dengan peristiwa bencana. Yang ketiga, mimpi buruk dan kesulitan tidur. Yang 4, gangguan fisik seperti mual, pusing, sakit, nyeri, gangguan pencernaan, dan lain-lain. Yang kelima, depresi. Yang dimaksud dengan depresi adalah gangguan suasana hati yang berdampak pada penurunan kondisi emosi, fisik, dan pikiran berakibat sedih, hampa, ketidakberdayaan yang berkepanjangan. Gangguan psikis seperti demikian tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Para korban harus dibantu agar pulih kondisi psikologisnya dari pengalaman traumatis melalui trauma healing atau pemulihan trauma. Bantuan yang bisa diberikan: 1, bantuan psikososial seperti bantuan makanan, alat kesehatan, tenda untuk pengungsian. Yang kedua, bantuan psikologis awal seperti edukasi, informasi bencana, informasi bantuan. 3, pendekatan agama seperti berdoa, beribadah, dan berzikir. Ada beberapa cara mengatasi trauma. 1, ceritakan kepada orang yang terdekat apa yang dialami dengan penuh keterbukaan. 2, curahkan melalui tulisan sebanyak mungkin. 3, alihkan pikiran yang negatif dengan kegiatan yang menarik. 4, hadapi ketakutan yang dirasakan dengan keberanian. 5, relaksasi, meditasi dengan pernafasan yang teratur. Yang ke-6, terapi dengan psikolog atau psikiater. Nah, sekarang anak-anak coba ini sebagai contoh latihan terapi healing. Lakukan di rumah masing-masing. Duduklah di kursi dengan tegap, pandanglah ke depan, kemudian ambillah nafas dalam-dalam melalui hidung dan tahan di perut dengan beberapa detik, kemudian keluarkan melalui mulut secara perlahan-lahan. Lakukan minimal 3 kali dalam satu waktu. Demikian penjelasan kami. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Baru saja kita ikuti bersama penyajian materi tentang kegiatan yang menyenangkan yang dipandu disajikan oleh Bapak Sudarmono SPD. Saya yakin anak-anak sudah punya bayangan dan punya gambaran hal menyenangkan apa yang akan anak-anak lakukan. Sudah? Ya, bagus.